Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4356 sampai bab 4358. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Chen Ping berjalan ke arah wanita itu sambil mengulurkan tangannya untuk mencoba melepaskan topeng wanita itu. Lagi pula, dengan bentuk tubuh yang bagus dan kulit putih mulus seperti itu, diyakini penampilannya pun sangat menarik. Melihat Chen Ping benar-benar berusaha melepaskan topengnya, wanita itu menjadi sangat terkejut. Pedang panjang di tangannya menebas di udara. Dalam sekejap terjalin menjadi jaringan pedang tajam, langsung menghalangi jalan Chen Ping, sementara pada saat yang sama cepat mundur. Dia tidak boleh membiarkan Chen Ping melepas topengnya. Ini adalah rahasianya yang tidak diketahui siapapun. Jika dia mengenakan topeng, itu masih dapat membuat semua orang membayangkannya. Tetapi jika topengnya dilepas, dia tahu bahwa Chen Ping pasti akan terkejut. Namun saat wanita itu hendak mundur, Chen Ping hanya menjentikan tangannya, dan jaringan pedang yang saling bertautan itu langsung dipotong oleh Chen Ping. Sama sekali tidak ada halangan bagi Chen Ping. Tubuh Chen Ping semakin mendekat. "Jika kau semakin dekat, aku akan membunuhmu," wanita itu berkata dengan sedikit terkejut sambil memegang pedang panjangnya. Namun, Chen Ping bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan harus melepaskan topeng wanita itu. Wanita itu hanya bisa mengayunkan pedangnya ke arah Chen Ping, sementara Chen Ping menggunakan pedang pemotong naga ini untuk menangkis. Dentang! Terdengar suara keras, dan pedang panjang di tangan wanita itu tiba-tiba patah. Kali ini wanita itu benar-benar tercengang, mengetahui bahwa pedang panjang di tangannya adalah pedang berharga yang memotong besi seperti lumpur. Sekarang malah patah? Tepat ketika wanita itu linglung, Chen Ping telah tiba di depannya. Hanya untuk melihat Chen Ping menarik topeng wanita itu. Wanita itu bereaksi dan menjatuhkan pedang patah di tangannya, ingin menampar Chen Ping. Tetapi pergelangan tangannya dicengkeram Chen Ping dan dia pun berhasil dikendalikan. Wanita itu memutar tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri. Chen Ping mengendalikan wanita itu dan merengkuhnya ke dalam pelukannya, lalu tangannya yang lain bergerak ke arah topeng wanita itu. "Jangan, kumohon, jangan!" Wanita itu mulai panik, terus mengikuti Chen Ping dan memohon belas kasihan, memohon Chen Ping untuk tidak melepas topengnya. Tangan Chen Ping berhenti dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu sangat peduli dengan topeng di wajahmu. Apakah kamu takut orang melihatmu karena kamu monster yang jelek?" Mendengar itu, wanita itu menjadi geram dan mendesis keras. "Kaulah yang jelek. Meskipun parasku tidak secantik bidadari, aku masih bisa memikat ribuan lelaki." Begitu kata-kata wanita itu jatuh, Chen Ping tiba-tiba melepas topengnya. Saat topengnya dilepas, Chen Ping langsung membeku. Hanya setengah dari wajah wanita itu yang sangat mengerikan, penuh bekas luka, jelas luka bakar. Namun, separuh pipinya yang lain lembut dan halus, dan dia tahu betul bahwa dia cantik. Oh. Saat topengnya dilepas, wanita itu benar-benar menangis. Melihat hal itu, Chen Ping pun buru-buru melepaskan gadis itu. Ia tidak menyangka akan jadi seperti ini, dan lebih tidak menyangka lagi, di balik sosok halus gadis itu terdapat wajah seperti itu. Chen Ping sedikit bingung, tidak tahu bagaimana cara menghibur wanita di depannya. Akan tetapi, saat dia memperhatikan separuh wajah wanita itu, tak disangka wajahnya tampak agak familiar. Tetapi Chen Ping sama sekali tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat wanita ini sebelumnya. "Maafkan aku tidak melakukannya dengan sengaja."
Aku benar-benar tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Dan aku sama sekali tidak memata-mataimu. Aku tidak tahu kalau ada orang di pulau ini, apalagi yang tidak berpakaian. Ini benar-benar salah paham. Jangan menangis, dan aku tidak akan menceritakan tentangmu kepada siapapun. Chen Ping hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. Wanita itu berjongkok di tanah, masih menyembunyikan wajahnya dan menangis, mengabaikan Chen Ping sama sekali. Melihat hal itu, Chen Ping hanya bisa melompat maju dengan niat untuk meninggalkan pulau itu. Dia tidak punya waktu untuk mengikuti wanita itu ke sini. Dia masih harus bergegas pergi ke kota keluarga Ju, membantu Ju Qingyu mengurus semuanya, lalu mengirim Ju Qingyu kembali ke dinasti Xiao. Namun saat Chen Ping hendak pergi, wanita itu tiba-tiba berteriak pada Chen Ping, "Kamu sudah melihat seluruh tubuhku, dan sekarang kamu sudah melihat penampilanku yang buruk, dan kamu mau pergi begitu saja seperti ini? Lalu apa yang kamu inginkan?" Chen Ping menatap wanita itu dengan napas terengah-engah. Apakah kau masih ingin aku tinggal di sini selamanya dan memberikan nyawaku sebagai gantinya?" "Bah, siapa yang memintamu untuk memberikan tubuhmu sebagai gantinya? Aku hanya memintamu untuk bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah mengatakan kebenaran tentang masalah ini. Juga siapa namamu? Kau tidak bisa memanfaatkanku dan bahkan tidak tahu namamu." Wanita itu bertanya pada Chen Ping. "Nama saya Chen Ping. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang masalah hari ini. Apakah sekarang semuanya baik-baik saja?" Chen Ping berkata tanpa daya. "Tidak, kau telah menghancurkan pedang berhargaku. Kau harus memberiku ganti rugi sebelum kau pergi." Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang akan kuberikan padamu sebagai ganti rugi? Lagi pula, kaulah yang mengambil inisiatif untuk menyerangku dan hampir membunuhku. Kau masih ingin aku mengganti rugi pedangmu?" Chen Ping terdiam. Wanita ini agak tidak bisa dimengerti. Jelaslah dialah yang menyerang dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik, dan sekarang dia bahkan mengatakan bahwa dia harus mengganti rugi pedang kesayangannya itu. "Kalau begitu, gantilah pedang di tanganmu itu. Aku lihat pedangmu itu tidak jelek." Wanita itu berkata. "Tidak bisa." Chen Ping berteriak, "Pedangku ini setara dengan hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa membalasmu dengan pedang ini? Jika kau bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dengan pedang." Chen Ping menjadi marah, tetapi wanita itu secara mengejutkan tidak takut akan hal itu, dan menatap Chen Ping dengan marah. Pedang milikku itu ditempa oleh sekte pemurnian senjata, dan itu adalah pedang peringkat 58 di sekte 10.000 pedang kami. Jika kamu tidak membayarku kembali, aku akan melawanmu. Pedangmu ditempa oleh sekte pemurnian senjata?" Chen Ping tercengang. Benar sekali. Sebagian besar pedang sekte 10.000 pedang kita ditempa dengan pasokan dari para pemurni. Itu bukan pedang biasa. Jadi, kau harus membayarku kembali. Wanita itu mulai menangis dan merengek lagi. "Aku tidak menyangka kalau sekte 10.000 pedangmu masih punya hubungan dengan sekte pemurnian senjata. Tapi sekte pemurnian senjata itu sudah lama berdiri hanya dalam nama saja dan sudah hancur berantakan. Jadi bagaimana mungkin mereka masih bisa menempa pedang untukmu?" Chen Ping tahu bahwa patriark sekte pemurnian senjata telah ditangkap oleh sekte pembakar api, dan sekte pemurnian senjata telah dihancurkan. "Bagaimana kamu tahu hal ini?" Wanita itu sedikit terkejut, lalu berkata, sekte pemurnian senjata memang dihancurkan oleh sekte pembakar api lebih dari 10 tahun yang lalu, dan patriark sekte pemurnian senjata serta banyak tetua ditangkap,
yang menyebabkan sekte 10.000 pedang kita tidak memperbarui pedang harta karunnya selama lebih dari 10 tahun. Namun, beberapa waktu lalu, banyak tetua sekte pemurnian senjata tiba-tiba kembali ke sekte pemurnian senjata dan mulai merekrut kembali murid-murid, dan sekarang sekte pemurnian senjata telah hidup kembali meskipun ukurannya jauh lebih kecil. Saat Chen Ping mendengarkan wanita itu, dia langsung ingat bahwa saat dia datang ke alam surgawi, dia telah menyelamatkan para tetua sekte pemurnian senjata di ruang bawah tanah sekte hati iblis. Terlebih lagi, Master Ironhammer telah berkata saat itu bahwa dia akan menghidupkan kembali sekte pemurnian senjata. Sekarang, tampaknya sekte pemurnian senjata seharusnya direvitalisasi lagi. Sejujurnya, aku sebenarnya adalah dermawan dari sekte pemurnian senjata. Akulah yang bertanggung jawab atas peremajaan sekte pemurnian senjata. Chen Ping berkata kepada wanita itu, "Omong kosong, kamu hanya seorang kultivator kecil di alam tingkat ke-7 alam transisi. Bagaimana kamu bisa menjadi dermawan sekte pemurnian senjata? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan, di hadapan sekte besar seperti sekte pemurnian senjata, kamu hanyalah seekor semut. Jangan kau kira dengan mengatakan hal ini aku akan bisa melepaskanmu. Kalau hari ini kau tidak mengganti pedangku, aku tidak akan selesai denganmu." Wanita itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. "Tidak masalah kalau kau tidak percaya padaku, tapi biar kukatakan padamu, pedang pemotong naga di tanganku adalah pedang Zenzo milik sekte senjata pemurnian, dan pedang pemotong naga ini masih diperbaiki oleh tetua pedang." Chen Ping melambaikan pedang Zhanlong di tangannya dan berkata. Mendengar ini, wanita itu menatap pedang Zhanlong di tangan Chen Ping, lalu tertawa sinis. Siapa yang kau bohongi? Bagaimana bisa kau diberi pedang Zhenzong dari sekte pemurnian senjata? Belum lagi apa yang kau katakan tentang tetua pedang, aku belum pernah mendengarnya sama sekali." Melihat wanita ini tidak mempercayainya, Chen Ping tidak berniat untuk berbicara omong kosong dengannya lagi, dan dengan lompatan panjang, dia bermaksud untuk meninggalkan pulau itu. Tidak mungkin dia akan memberikan pedang pemotong naga miliknya kepada wanita ini. "Jangan pergi." Wanita itu mengikutinya dengan lompatan jauh, bermaksud mengejar Chen Ping. Namun, wanita itu baru saja melompat ketika wajahnya berubah sedikit, dan segera setelah itu, dia melihat kekosongan di belakangnya, dan kilatan kepanikan melintas di matanya. Segera setelah wanita itu mendarat kembali di pulau itu, dia panik dan mengeluarkan pil dan menelannya. Chen Ping agak bingung, apa yang salah dengan wanita ini? Mengapa dia tidak mengejarnya lagi? Saat Chen Ping masih bertanya-tanya, tiba-tiba dari kejauhan, beberapa aura terbang masuk. "Ju Qingxiu, kali ini aku akan melihat kemana kau melarikan diri. Teman, ternyata kau bersembunyi di atas pulau terpencil ini. Pantas saja aku tak bisa menemukanmu selama ini. Serahkan gulungan rahasia sekte 10.000 pedangmu dan kami bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Swiss. Di kejauhan sana, beberapa sosok berlarian dengan tergesa-gesa. Orang-orang itu tidak lemah. Jumlahnya ada 5 orang. Yang mengejutkan, ada yang berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan 4 orang sisanya juga berada di alam penyeberangan tingkat 9. Kelima orang ini berteriak dan menjerit saat mereka berlari ke arah ini. Wajah wanita itu penuh dengan kepanikan saat dia melotot ke arah Chen Ping dengan kejam. Ini semua salahmu. Jika aku tidak bertarung denganmu dan memperlihatkan aromaku, bagaimana mereka bisa menemukanku?" Setelah wanita itu menatap Chen Ping dengan pandangan kesal, dia terbang, berniat untuk melarikan diri. Chen Ping juga terdiam beberapa saat.
Jelas-jelas wanita itu yang melakukan gerakan pertama, tetapi sekarang serangan itu mengenai kepalanya. Wanita tidak bisa dimengerti. Melihat wanita itu berusaha melarikan diri, kelima orang itu mempercepat laju mereka untuk mengejar dan langsung melaju melewati Chen Ping, tetapi bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa, langsung mengabaikan Chen Ping. Seorang kultivator kecil tingkat ke-7 alam transisi memang bisa diabaikan. Tepat setelah kelima orang itu melewati Chen Ping melihat ke belakang beberapa orang dan sedikit mengernyit. Ini karena dia jelas merasakan aura seorang kultivator iblis dari kelima orang ini. Kelima orang ini mampu memperlihatkan aura kultivator iblisnya secara terbuka dan jujur, dan nampaknya mereka tidak takut sama sekali. Ju Qingxiu. Tiba-tiba, Chen Ping sepertinya teringat sesuatu. Dia ingat seseorang baru saja berteriak bahwa wanita ini bernama Ju Qingxiu. Lalu apa hubungan orang yang mengikutinya ke sini? Ju Qingyu dari kota Jujia? Ledakan. Chen Ping tiba-tiba teringat, meskipun hanya separuh wajah wanita ini yang bagus, namun penampakan separuh wajahnya itu menunjukkan bahwa Ju Qingyu sama persis. Tak heran ia merasa ada keakraban saat melihat wanita tersebut saat itu, hanya saja ia tidak mengingatnya untuk beberapa saat. Hai para pembudidaya iblis, aku tidak akan memberikan kalian buku-buku rahasia sekte 10.000 pedang. Bahkan jika aku mengebor lautan kematian dan berubah menjadi tulang putih, aku tidak akan memberikan kalian buku-buku rahasia itu. Ju Qingxiu mati-matian melarikan diri ke arah yang tepat di atas pulau terpencil tempat Chen Ping mendarat di awal. Chen Ping melompat maju dan langsung mengikutinya juga. Belum lagi apakah wanita ini punya hubungan apapun dengan Ju Qingyue. Bahkan jika dia adalah seorang kultivator wanita yang tidak punya hubungan apapun dan dikejar oleh begitu banyak kultivator iblis, Chen Ping selalu harus meminta klarifikasi. Terlebih lagi, wanita ini berasal dari sekte 10.000 pedang, dan sekte 10.000 pedang masih memiliki persahabatan baik dengan sekte alkimia. Padahal, wanita itu membeberkan keberadaannya juga menyalahkan dirinya sendiri. Kalau saja dia tidak mengumpulkan batu-batu api itu dan kemudian bergegas keluar menuju pulau tempat persembunyian yang lain, tidak akan terjadi hal-hal seperti yang terjadi selanjutnya. Chen Ping meyakinkan dirinya sendiri dari lubuk hatinya, lalu mempercepat langkahnya, berniat untuk pergi dan membantu Ju Qingxiu itu. Jika Ju Qingxiu ini benar-benar warga kota Jujia, maka dia harus membantu lebih banyak lagi. Lagi pula, di masa depan, Ju Jiazhen akan menjadi menantu bagi keluarga Xiao Huangchao. Bersambung.